Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tentang tatib ismikum bil lughatil arabiyyah. Izin Pak Mahari dengan Eliana. Ini tadi saat Lughatil Indonesia. Saya akan melanjutkan penjelasannya dengan bahasa Indonesia sebagaimana pagi hari ini kita akan selalu mengingatkan ke teman-teman sekalian, misalnya belajar bahasa Arab di Arabic Club ini, baik level 1, 2, dan 3 termasuk 4 itu akan senantiasa berkaitan. Maka dari itu porsi level sebelumnya akan selalu kita tampilkan meskipun persentasenya akan semakin sedikit. Sebagaimana kita masih ingat kita belajar level 1 kita sudah mempelajari kata serapan. Kemudian di level 2 juga sama, hanya saja kita perlu mengerti asli tulisannya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan mulai memfamiliarkan huruf Arab, terus bagaimana cara kita merangkainya, termasuk membunyikannya, kita sudah mengenal tanda baca, harokat ataupun syakal, dilanjutkan dengan kosakata bertema. Nah, ketika kita sudah mempunyai modal kosakata, pada saat itulah sebenarnya kita sudah masuk level 2, dikarenakan level 2 itu modalnya adalah kata dan targetnya adalah kalimat. Selain kosakata bertema, Asmaul Husna kemarin yang sudah kita tanyakan, ternyata kita masih ada beberapa yang belum familiar tulisannya ya, meskipun sudah sering mendengar Al-Muhaimin, kemudian mungkin Al-Hafiz, kemudian ada Ar-Razzaq. Nah, itu kan kita belum familiar. Nah, sambil diperhatikan lagi tulisan aslinya seperti apa. Kemudian apakah panjang, pendek, apakah qaf atau kaf. Nah, itu penting sekali karena di bahasa Arab ini salah huruf termasuk salah panjang pendek itu bermakna atau beda, maksudnya mempunyai makna yang beda. Misalnya kita mengucapkan afwan. Afwan ini ada yang taunya tulisannya alif gitu ya. Alif, fa, kemudian wa, alif lagi, tanwin. Nah, itu kan berbeda maknanya ketika kita maksudnya adalah afwan pakai ain. Kalau pakai alif, tadi banyak itu di surat Al-Kahfi, kemudian ada di Ali Imran juga, ada di beberapa surat ya, itu artinya adalah seperti famun atau muradifnya famun yaitu mulut. Ada itu afwahihim itu maksudnya adalah mulut-mulut mereka ya, termasuk ketika penjelasan tentang siapa Nabi Isa itu mohon maaf tentang Nabi Isa yang disalib gitu ya. Nah, itu kan mereka sendiri orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi bingung, artinya tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, itu. Kemudian kalau afwan itu ain itu jelas artinya adalah permintaan maaf, seperti al-afu yang maha memberi maaf gitu kan. Nah, kemudian huruf ghain dengan kha. Nah, ketika khairon dengan ghairu itu juga mirip gitu. Huruf qaf dengan kaf. Qurrata ayun qaf dengan kaf juga berbeda. Qul huwallah qaf dengan kul juga akan berbeda. Artinya level 1 itu
tetap harus kita perhatikan meskipun masalah huruf ya. Karena berkaitan di sini kita khususnya yang muslim muslimah belajar bahasa Arab bukan hanya untuk bahasa komunikasi horizontal, bahasa internasional, tapi sekaligus kita mendapatkan manfaat bahasa kitab suci Al-Qur'an, bahasa ibadah. Nah, di level 2 itu kita sudah mulai setelah kita mengenali jenis-jenis kata termasuk contoh-contohnya, kita juga memperhatikan sebenarnya kata yang kita ucapkan atau kita dengar atau kita baca atau kita tulis itu ada berapa huruf. Nah, itu kan di level 1 kan. Nah, ketika sudah masuk ke level 2, kita juga tetap memperhatikan misalnya sobahul khair itu sebenarnya berapa huruf, selamat pagi gitu ya. Kaifahaluk. Nah, itu akan lebih detail lagi, kita akan lebih tepat apa yang kita maksudkan kalau berkaitan dengan bahasa kitab suci Al-Qur'an. Kalaupun tentang bahasa internasional atau bahasa komunikasi horizontal sebenarnya tidak ada masalah. Kemarin juga teman-teman ketika praktek ya, kita praktek ujikan hiwar maupun praktek muhadasah masing-masing, meskipun sudah direncanakan setelah huruf jar kata depan itu kasroh, kemudian frase idofi itu kata yang kedua juga kasroh, teman-teman sudah tahu, tapi pada saat praktek lupa domah lagi atau kadang malah fatkah misalnya ya. Nah, itu nggak masalah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kita berusaha dulu mengerti dan memfamiliarkan yang benar seperti apa yang kita rencanakan. Kalau masalah ternyata prakteknya salah, orang Arab sendiri juga kadang-kadang salah. Bahkan yang mengerti bahasa Arab Fusha dari Arab Saudi sendiri, saya nggak yakin lebih dari 25% gitu ya. Bisa jadi hanya maksimal 25% itu orang Arab loh ya, bahasa Arab Fusha. Artinya kita tidak perlu khawatir. Teman-teman yang di sini masih merasa kemarin tertinggal belajarnya, kemudian nggak masuk, tidak hadir, kemudian akhirnya tidak nyaman ya karena tertinggal, bahkan ada yang belum ikut ujian kan akhirnya nggak nyaman nih. Kita nggak perlu khawatir, orang Arab sendiri juga kalau bahasa Arab Fusha belum tentu gitu. Yang kedua, nanti setelah kita ini masih banyak orang yang baru mulai sadar gitu ya. Setelah kita ya baru mulai sadar dan baru mulai akan ikut belajar. Jadi kita sudah sangat beruntung, sudah mulai start awal, meskipun masih ada yang merasa tertinggal, saya tulisannya belum bagus, belum benar, itu nggak ada masalah ya, karena masih akan banyak orang-orang setelah kita, bahkan orang teman-teman ataupun orang tua, lansia yang baru mau mulai belajar, pengen bisa bahasa Arab pun ada. Kemarin saya juga heran ya, ada yang telepon, itu ternyata ibu-ibu saya kira masih kuliah atau apa itu ya, karena kan kita nggak ngelihat siapanya. Ternyata saking antusias semangatnya, beliau cerita ternyata sudah usia pensiun gitu. Nah, jadi ini teman-teman sekalian perlu kita remotivasi agar semakin semangat. Nah, kesempatan kita sekarang di bulan Ramadan nanti ada kaitannya dengan apa yang saya mau sampaikan. Kebetulan bulan Ramadan ini sebenarnya private dalam hal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengetahui mungkin ayat dan hadisnya ya tentang bahwasanya puasa itu adalah untukku, kata Allah gitu kan. Nah, ini kesempatan buat kita berkaitan dengan aktivitas kita apapun, itu mari kita sama-sama lebih familiar, lebih dekat dengan Allah ketika kita mempelajari bahasa Arab. Jangan sampai ketika belajar kita bahasa Arab tidak kita kaitkan dengan sekarang suasana Ramadan ini, apa yang diharapkan Allah, apa yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, untuk di level 1, huruf kita semua sudah sepakat, modalnya 28, kemudian 29, ada yang 30 huruf, itu targetnya nanti menuju kata, kemudian di level 2 kita modalnya adalah kata, di mana dalam bahasa Arab kita sudah sempat pernah menyampaikan ya dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman garis bawah ini yang baru mulai belajar juga, ada yang masih level 1, tapi alhamdulillah sekarang untuk kelas baru beriringan, belajarnya tidak level 1 dulu, kemudian baru level 2. Jadi langsung berjalan bareng antara level 1 level 2. Nah, ketika kita sudah
level satunya itu kenali huruf-huruf, kemudian juga latihan merangkai, ada yang dalam modul, kemudian sudah dikenalkan kosakata bertema, maka di level 2 itu kita mengerti jenis-jenis kata. Kalau pada level 1 kita baru belajar kosakata bertema, dikasih asmaul husna, angka, warna, nah maka kita harus sudah mulai di level 2 mengenali jenis kata dalam bahasa Arab itu apa saja. Nah, jadi dalam bahasa Arab kata sendiri justru artinya adalah kalimat atau al-kalimah. Tulisannya al-kalimatu pakai tak marbutoh itu kalau kata ya, satu ya. Tapi kalau banyak al-kalimatu. Nah, itu artinya kata. Tapi kalau kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Arabnya artinya adalah jumlah, jumlatun ya. Nah, jadi kalimat ini dibagi menjadi 3 kalau dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah huruf. Kemarin sudah kita pelajari huruf. Jadi huruf ini salah satu jenis kata dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah huruf istifham, yaitu kata tanya. Kita sudah mengenal mulai dari huruf alif saja, itu juga sebuah kata tanya, artinya apakah. Kemudian mem ditambah alif, ma itu artinya apa. Kemudian nanti kita juga mengenal kaifa, bagaimana, aina, dan seterusnya. Ada huruf jar, kemarin juga sudah bisa dilihat di modul ya, yang kelas baru juga sudah kita tampilkan. Huruf jar itu ada bi, satu huruf juga, dengan, kemudian ma'a, bersama, baina, di antara, fi, pada, dan seterusnya. Kemudian nanti kelompok huruf ini masih ada huruf ataf, kata hubung seperti wa, dan, atau demi, kemudian fa, maka, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, jenis kata yang kedua itu adalah isim. Nah, isim itu apa? Isim itu sama seperti huruf tadi, mirip ya, tapi dikelompokkan berbeda. Sebenarnya sama-sama kelompok kata benda kalau menurut bahasa Indonesia ya, jenisnya itu ya. Nah, isim itu misalnya ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk, hada, itu untuk muzakkar, ini, hadihi untuk mu'annas, ciri-cirinya kemarin juga sudah disampaikan, mu'annas tak marbutoh, benda sepasang, kemudian ada juga benda yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nama orang perempuan, nah itu isim isyarah. Ada dzalika untuk laki-laki, tilka perempuan. Nah, nanti ada huna, hunaka, hunalika, itu tidak membedakan antara laki dan perempuan, tapi hanya untuk menunjukkan tempat. Misalnya huna masjidun, di sini masjid, huna kolamun, di sini ada pena, dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu melihat laki atau perempuan, muzakkar atau muannas gitu. Nah, kemudian nanti ada isim mausul, kata sambung, alladzi, allati, dan seterusnya. Nanti akan saya share ulang lagi di grup WA, mungkin yang pernah mempelajari ini tapi belum memperhatikan ya jenis-jenisnya apa saja. Kemudian ada isim misalnya domir, yaitu kata ganti orang, huwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu. Nah, itu huwa itu dia laki-laki, hiya dia perempuan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir jenis katanya dalam kelompok yaitu fi'il atau af'al. Kalau tadi isim atau asma, asma itu jamak, harfun huruf atau huruf juga jamak, harfun itu satu. Nah, maka fi'il itu jamaknya af'al. Ada fi'il madhi, itu past tense atau bentuk lampau, kemudian fi'il mudhari, bentuk sekarang dan akan datang, present tense atau continuous atau future, kemudian ada fi'il amr atau infinitif, kata perintah. Nah, bagi yang belajar bahasa Inggris mungkin bisa sambil mengingat atau mereview, membandingkan ya, tapi dalam implementasi prakteknya nanti kadang-kadang ada berbeda, tapi nggak masalah. Nah, kemarin sempat kita ada yang share atau nggak tahu semua grup dikirim atau tidak, contoh yang sederhana melalui pendekatan bahasa Indonesia. Gitu ya, melalui pendekatan bahasa Indonesia, bagaimana merangkai kalimat-kalimat yang sudah kita kenali tadi, yang sudah kita pelajari, bisa kita susun menjadi mohon maaf, kata yang sudah kita pelajari, kita kenali, kita susun menjadi kalimat. Nah, kalimat ini kan hanya 2 jenis. Jadi ketika level 2 itu modal kita kata, kemudian targetnya adalah kalimat, sedangkan kalimat itu hanya ada 2 jenis, yaitu kalimat nominal disebut jumlah ismiyah, dan kalimat verbal atau jumlah
fi'liyah. Nah, kemarin diberikan contoh ya, contoh ilustrasi atau pendekatan bagaimana membuat kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita kenali dengan SPOK gitu kan, pendekatannya. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti apa? Ya tinggal di istilahnya aja gitu. Misalnya ibu kemarin ya kalau nggak salah, ibu memasak nasi di rumah misalnya malam hari atau pagi hari misalnya kan. Nah itu. Jadi ada subjeknya ibu, kemudian predikatnya memasak, kemudian apa namanya? Ibu memasak nasi objek. Nah, kemudian keterangannya ini ada 2, K. Keterangan tempat dan waktu, yaitu di rumah, gitu ya. Kemudian misalnya di rumah bisa, juga misalnya di masjid atau dan seterusnya. Kemudian keterangan waktu, maaf ya, keterangan waktu, lailan, malam, nah itu kan. Nah itu kan pendekatan bahasa Indonesianya seperti itu. Nah ketika langsung diterapkan, tinggal kita artikan dulu, kita rasakan dulu perkosakata ini maknanya bagaimana. Gitu kan. Ini kita belum melihat jumlah ismiyah atau fi'liyah ya. Kita langsung dulu ibu atau ibuku ya, ibuku misalnya ya. Ibuku juga sama, ibu juga sama, nggak ada masalah. Misalnya ibuku Umi, gitu kan. Apa memasak kemarin tatbahu. Nah, memasak ini langsung kita karena mengerti ibuku itu dia perempuan ya. Kita langsung mengerti dia perempuan, memasak tatbahu, kemudian nasi, mohon maaf ya, nasi, ruz. Nah, nasi kita semua sudah tahu. Kemudian di rumah, fil baiti, kemudian malam hari lailan, atau pagi hari sobahan. Nah, ini kan sudah selesai sebenarnya. Tanpa harus mengerti ini jumlah ismiyah atau fi'liyah. Tapi setelah kita melihat ciri-ciri kalimat tadi, kalau kalimat nominal itu kalimat yang diawali selain kata kerja. Artinya, kalau dia itu selain kata kerja, berarti kemungkinannya hanya huruf atau isim, gitu ya. Harfun atau isim, huruf atau asma. Itu. Baik. Nah, kemudian kita cek ini. Ummi itu kata apa, Ummi? Kata benda. Berarti ya sahih. Berarti ketika susunannya seperti ini sudah pasti dia jumlah ismiyah. Tanpa harus kita mengerti jumlah ismiyah pun ketika kita mengucapkan seperti ini susunannya tadi sudah selesai itu, sudah bisa membuat kalimat berarti kita. Bahkan kalimat itu tidak harus panjang seperti ini. Kalau ini tadi kan lengkap ya. Subjek predikat aja sudah selesai sebenarnya. Ibu memasak. Nah, ibu memasak gitu ya. Itu sudah selesai juga, cuman masak apa gitu. Atau ibu berdiri, ibu belajar, yang nggak butuh objek pun bisa maksud saya. Ibu sedang berdiri, itu kan nggak butuh objek gitu ya. Nah berdiri bahasa Arabnya apa? Taqumu gitu kan. Nah nanti bagaimana kalau kita belum mempelajari kata kerja atau fiil atau belum mempelajari tasrif. Nah tinggal cari buka di kamus berdiri bahasa Arabnya apa, nanti bisa qiyam. Nah, gitu kan qiyam. Nah, contohnya seperti itu sudah selesai juga. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah atau kalimat verbal itu adalah yang kedua. Jadi hanya ada 2 jenis ya. Ketika kita diawali kata kerja, kalau tadi kan diawali selain kata kerja. Nah, ketika diawali kata kerja berarti dia adalah jumlah fi'liyah. Terus kita membuat yang mana? Ya terserah kita. Kalau untuk berbahasa, sekali lagi, kalau untuk berbahasa, berkomunikasi itu sama saja. Tapi kalau untuk mengerjakan soal, buatlah jumlah fi'liyah. Nah, ini hati-hati. Kita harus tempatkan fi'ilnya atau kata kerjanya di depan. Jadi seperti apa? Tatbahu ummi ruzzan. Nah, ruzzan maf'ul ya, objek. Atau dimatikan saja kalau untuk berbicara nggak apa-apa. Tatbah ummi ruz fil bait sobahan. Nah, itu sudah jumlah fi'liyah. Kalau kita mau misalnya taqumu ummi atau tasumu ummi sedang berpuasa, ibu saya sedang berpuasa, itu juga sudah kalimat. Jadi jangan dipikirkan bahwa kalimat itu harus yang panjang.
Artinya ketika kita baru bisa membuat sederhana dengan 2 kosakata saja nggak apa-apa, selama ada unsur subjek dan predikat. Nah, bedanya kalau jumlah fi'liyah, statusnya dia hanya berbeda nama saja. Kata kerja disebut fi'il, kedudukannya sebagai fi'il, sama seperti tadi ya, subjek. Nah, kemudian fa'il itu predikat pelakunya. Jadi tatbahu ummi, jadinya malah dibalik seperti itu ya. Nah, ini nggak ada, insya Allah nggak ada masalah dengan pemahaman struktur kita kalau kita hanya kepentingan sementara untuk berbahasa. Nah, tapi kita masih bahasa Arab Fusha, bahasa Al-Quran. Nah, apa bedanya dengan bahasa Arab Amiyah atau bahasa Sukiyah ya, pasaran, umumnya orang menggunakan bahasa itu. Itu adalah bahasa yang memang sering digunakan sehari-hari dan umumnya orang, kesepakatan orang, logatnya itu sudah kadang-kadang sudah terdegradasi menurut saya ya, atau tertransliterasi atau apa istilahnya, itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah itu ya, misalnya aina jadi fi aina atau ila aina, min aina jadi minen, ilen, ya, atau disingkat-singkat gitu ya. Atau ada kesepakatan bahasa lain yang memang tidak ada dalam bahasa Al-Quran, bahasa Fusha. Dulu saya juga awalnya bingung ketika praktek ke Mekah pertama kali, tanyakan, kam umroh ya akhi, berapa umurmu? Wahai saudaraku. Umri, kata dia, khamsatas. Nah, saya belum pernah mendengar khamsatas. Pada saat saya belajar di Indonesia, atau di Arabik, saya nggak diajarin itu khamsatas. Tapi saya kira-kira aja deh, ini kayaknya khamsata asyar. Nah, saya pastikan ke dia lagi, khamsata asyar? Naam, ayo, kata dia. Ya, benar. Ya, kata dia gitu. Jadi, insya Allah bedanya ketika kita mau belajar bahasa Fusha, nanti tidak terlalu sulit untuk kita adaptasi bahasa Amiyah. Tapi kalau kita hanya belajar bahasa Amiyah, karena buru-buru mau jadi TKI, mohon maaf, karena kebetulan mau petugas haji, pengen yang Amiyahnya aja dipelajari, ya itu tinggal ditunjukkan, praktekkan saja sudah. Gitu. Tapi untuk adaptasi ke bahasa Fusha tidak semudah sebaliknya. Maksud saya seperti itu. Kalau kita mau bersabar, 6 bulan ke depan, mempelajari bahasa Fusha ini dengan mau mempraktekannya, insya Allah nanti bahasa Amiyah itu mudah adaptasinya. Jadi ini pengantar level 1 dan level 2. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Tafadholu yang pengen bertanya. Intinya level 1 modal huruf, targetnya huruf hijaiyah maksud saya ya, targetnya kata atau kosakata. Kemudian level 2 sudah mengenali kata, tadi contoh-contohnya sudah dibagi 3 tadi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ya dicampur aja itu kata tanya, kata hubung, dan seterusnya, tapi dalam bahasa Arab dibedakan hanya 3 macam jenis kata. Nah, ketika sudah masuk level 2, targetnya adalah 2 kalimat tadi, 2 jenis kalimat, yaitu fi'liyah dan ismiyah, atau sebaliknya, ismiyah dan fi'liyah. Nah, kalau sudah kita pegang, pahami ismiyah dan fi'liyah, sebenarnya kan ini tidak terlalu sulit membedakannya. Ismiyah itu diawali selain kata kerja, fi'liyah itu diawali kata kerja. Hanya itu saja. Yang penting kita kenali tadi jenis-jenis kata dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan topik kita pada hari ini yang intinya kita untuk bagaimana kita bisa sambil berjalan masuk ke level 3, meskipun modal kita baru level 1-2, untuk implementasikan ke level 3, ke Al-Quran dan percakapan. Jadi level 3 ini kan sebenarnya bagaimana akan menguatkan tarjamah atau muhadasah. Kalau tarjamah berarti berkaitan dengan kita mengerti arti setiap kita dengar orang berbicara, setiap ada teks tulisan. Nah, itu ke arah sana. Sedangkan muhadasah bagaimana kita bisa merespon orang ketika berkomunikasi dengan kita atau kita mengawali sebuah komunikasi. Baik, tidak ada ya pertanyaan ya. Saya akan lanjutkan. Ini kesempatan sekali karena kita di bulan Ramadan. Jadi karena tadi saya sampaikan di awal ya, ini kesempatan private kita untuk khususnya yang muslim-muslimah untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kaitannya kita membaca Al-Qur'an, sholat, dan doa zikir kita. Nah, maka dari itu
ada ayat yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita bersama, yang perlu kita kenali, yaitu surat Al-Baqarah yang paling panjang ayatnya itu ayat keberapa kira-kira? Ayat terpanjang di surat Al-Baqarah, atau mungkin jangan-jangan ayat terpanjang di Al-Quran ini? 282 Pak, 282. 282. Nah, saya ini alhamdulillah diizinkan Al-Baqarah 282. sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Kita doakan beliau sehat selalu, gantian kita juga minta doa beliau, teman-teman yang ada di sini bisa bersama-sama menghafal Al-Quran seperti beliau hingga 30 juz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, 282. 282 yang paling terakhir, nggak usah semuanya deh. Hafal nggak? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah bikulli syai'in alim. Syai'in qadir ya. Enggak dengar. Ini putus-putus. Satu kamu kotik Ustaz. Satu kamu baru wadi. Afwan. Di Semarang ya mungkin baru wadi. Khususan di Semarang. Mungkin di Semarang. Baik. Jadi alhamdulillah ini Pak Zainal ini semangat sekali. Kita jangan sampai kalah sama beliau ya. Meskipun beliau keterbatasan, tapi justru Allah memberikan kelebihan yang sekarang sudah bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Mudah-mudahan kita perlahan-lahan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat juga bisa akan nyampe ke sana. Bahkan kita bukan hanya sekedar kiroah. Nah, sekali lagi kemarin saya sampaikan kenapa hari ini saya harapkan semua teman-teman memperhatikan ya. Selama ini mungkin kita terobsesi dengan kiroah. Saya harus khatam 3 kali, 4 kali, nggak apa-apa, itu bagus ya. Karena memang akan sangat bermanfaat ketika kita bulan Ramadan ini tidak seperti selain Ramadan. Ramadan mungkin 1 kali khatam gitu atau bahkan tidak khatam ya. Nah, ini kesempatan kita loncat di Ramadan ini sekalian kita khatamkan meskipun kiroahnya. Nah, tapi jangan lupa kita juga latihan tilawah. Kenapa? Karena berbeda antara kiroah dan tilawah. Jadi kalau kiroah ini sekedar membaca saja dulu. Gitu, hanya melafazkan dulu saja tanpa harus kita mengerti isinya apa, maksud tujuannya apa, apalagi tulisannya bagaimana gitu kan, ini termasuk apa saja gitu kan. Nah, maka ketika kita mau praktek tilawah, nah ilmunya dipakai. Jangan sampai ilmu yang sudah kita miliki ini tidak pernah terasah. Meskipun masih level 1, level 2, nanti akan ketemu hal-hal yang baru. Nah, ini sambil kita ukur berapa persen ini. Nah, kalau kita sudah kuasai level 1, level 2 saja, kemudian nanti kita coba implementasikan dalam tilawah kita, ternyata masih kurang 50%, ya itu wajar gitu ya. Tapi sambil mencari, sambil berjalan, sambil mencari, ini apa ini kok beda ini kan? Maksudnya kok ada variasi baru gitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu kita sudah bisa membaca nanti ketemu as-samawatu sab'ah misalnya kan. Sedangkan kita belajar sab'u samawat atau as-sama'us sabi'ah misalnya. Belajar urutan dan angka di modul level 2. Sedangkan di level 3 ini nanti sudah ada variasinya. Nah, ketemu misalnya ketika lagi baca gitu kan. Ini apa ini? Nah, itu boleh tanya di grup. Manfaatkan grup kita untuk bertanya nanti ketika kita sambil menyelami ya, praktek silahkan pilih surat-surat atau ayat-ayat yang mana yang kita lagi sukai atau surat-surat pendek yang memang kita sering baca untuk Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi agar apa? Agar kita semakin bisa penasaran, ini apa ini maksudnya ya? Nah, nanti kalau sudah setelah penasaran kemudian kita menemukan jawabannya dengan ilmu kita tadi, akhirnya menjadi terbayang, tergambarkan, oh begini suasananya ayat ini gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi metode yang kita gunakan karena masih level 1-2, kita menggunakan metode scanning. Nah, ini metode scanning saya temukan bersama teman-teman ketika saya dulu diizinkan Allah mengajar di Muallimin. Jadi ngajar di Muallimin, oh ada metode mendeteksi ya, mendeteksi. Jadi caranya bagaimana? Deteksi apa? Yang pertama deteksi makna. Jadi untuk test case kita dulu misalnya, surat Al-Fatihah itu sudah berapa tahun kita baca? Sudah berapa
ribu kita baca berulang-ulang kan, tanpa harus melihat terjemah. Nah, kita coba itu. Kita mendengarkan saja boleh, membaca boleh, kemudian mengucapkan boleh, atau bahkan menulis juga boleh. Nah, dari yang kita coba lakukan surat Al-Fatihah saja itu, berapa kata yang kita nggak ngerti di sana? Ini apa ya? Sirotol itu apa ya? Siroto itu ya. Alladzi itu apa ya? An'amta itu termasuk artinya apa ya? Dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, deteksi makna. Jadi Al-Fatihah dulu ini, jangan sampai Al-Fatihah itu kita lewat. Ini pertanyaan yang menggelitik salah satu peserta kita, yang akhirnya beliau antusias semangat bagaimana ini harus benar-benar bahasa Arab ini familiar ke masyarakat ya. Jangan dipinggirkan lagi ke pesantren, itu harus keluar datang ke semua aktivitas masyarakat. Nah, karena apa? Salah satunya termotivasi, terinspirasi. Iya juga, kita sudah berapa ribu kali mengucapkan surat Al-Fatihah tanpa tahu artinya. Salah satunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa ya? Nah, itu contohnya ya. Artinya apa? Yang pertama deteksi makna. Yang kedua adalah deteksi tulisan. Ya, kalau kita sambil sudah nulis nggak masalah. Oh, alhamdulillah begini ya. Nah, itu masih ada yang keliru pakai H besar alhamdulillah. Itu artinya sudah berbeda. Amin dengan hamin nanti juga beda, gitu kan? Nah, jadi itu. Kemudian deteksi status dia. Status itu maksudnya begini. Kalau kata, dia termasuk kata apa? Oh, ini huruf jar. Oh, ini huruf istifham, kata tanya. Oh, ini huruf ataf, kata hubung. Oh, ini kelompok isim mausul, kata sambung. Ini kelompok isim isyarah, kata tunjuk. Nanti akan ketemu ulaika, haulai ya, sering dengar ya. Nah, itu ternyata isim isyarah juga kan, nggak ada di level 2 kan. Nah, jadi nanti oh ternyata isim isyarah ada ini juga. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman deteksi kata. Nah, kemudian baru deteksi kalimat. Sekaligus deteksi kedudukan. Kalau yang kuliah di UIN, gitu. Kalau yang nggak kuliah di UIN nggak usah itu. Deteksi kedudukan itu nggak usah. Jadi minimal yang makna dulu sama dia kelompok kata yang mana. Minimal itu dulu lah. Oh, ini ternyata kata depan, ini kata dan seterusnya. Itu kalau bagi kita yang umum ya, karena kita mungkin dokter dan seterusnya. Tapi luar biasa ini ada dokter Intan, Thobibah Intan. Beliau meskipun sudah spesialis juga, tapi mau kuliah lagi jurusan agama Islam S2 ya. Di Jakarta, Masya Allah. Sehingga semangat juga belajar bahasa Arab ini ya. Mudah-mudahan dimudahkan kuliahnya, ilmunya barokah ya. Banyak dan barokah, itu luar biasa. Nah, kadang-kadang ada yang ilmunya banyak tapi tidak bisa menikmati. Nah, lebih baik kita sedikit-sedikit tapi kita bisa menikmati, termasuk belajar bahasa Arab ini. Langsung kita implementasikan, kita praktekkan. Nah, itu kita akan bisa. Nah, baik. Berkaitan dengan tadi, kenapa kok penting surat Al-Baqarah ayat 282, karena kaitannya dengan Ramadan tadi. Yang pertama tentang hadis yang mengatakan bahwa puasa, hadis qudsi ya, puasa ini adalah untukku, kata Allah. Puasa ini adalah untukku. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain kan. Nah, ini berarti Allah memang mengkhususkan ibadah ini, ibadah private. Nah, biar kita dapat sesuatu, kita kenali ayat tadi yang dibaca Pak Zainal tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kaitannya dengan adanya puasa ini, Allah buat puasa, itu ternyata tujuannya kan kita sudah tahu di surat Al-Baqarah ya. Coba kita sambil praktekin ya surat Al-Baqarah ya. Sambil praktekin scanning ini. Siapa yang bisa ini? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzi. Ini ada dua kata tuh. Ya ayyuha dan alladzi. Apa itu? Pak Zainal atau siapa ini yang bisa? Ya ayyuha itu adalah isim kelompok. tidak. Nah, Febriansyah, Masya Allah, alhamdulillah hadir ya. Huruf atau harfun nida. Harfun nida ya. Harfun nida itu kata panggilan. Kemarin belum sempat disampaikan di level 2 ya, tapi kayaknya saya pernah menyebutkan harfun nida. Itu kata panggilan. Alladzi. Nah, alladzi ada alladzina. Ya ayyuhalladzina kan? Nah, wahai alladzina yang. Ya, yang apa?
amanu, orang-orang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita akan jadi tahu kedudukannya, posisinya seperti ini. Oh, berarti ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ismiyah. Ismiyah. Baik. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, amanu sendiri itu adalah kata kerja atau fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang telah beriman, kita sudah dianggap telah beriman, kita sudah dianggap percaya ada Allah, percaya surga, percaya malaikat dan seterusnya. Nah, dilanjutkan dengan kutiba. Ini ada materinya di level 2. Apa itu kutiba dari kata? Kalau buka kamus ketemunya kataba. Kataba kan menulis. Kalau kita mau bilang pasif, maka tinggal diganti UIA untuk fi'il madhi. Harokatnya UIA, nanti dicek di modul level 2 itu ya. Kataba menulis, kalau mau diganti pasif, tinggal harokatnya aja yang dirubah. UIA, kutiba. Berarti kalau memukul, doroba, dipukul menjadi? Duriba. Nah, semua sudah bisa. Qoro'a membaca, dibaca, quri'a. Wa idza quri'a alaihim fastami'ulah. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka perhatikan, simak dengan istami ya. Istami itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi perhatikanlah dia lagi baca apa itu. Bukan malah disambi dengan yang lain gitu ya. Kecuali penting juga ya, nggak masalah. Baik, kutiba alaikum, ada ala dan kum. Ala itu apa ala? Huruf jar. Huruf jar, artinya Di atas. di atas. Kum itu kata Domir. Fa'il. isim tamlik, afan bukan isim domir ya. Tamlik itu kepemilikan. Jadi itu isim tamlik. Jadi kepemilikan. Alaikum itu menggantikan antum. Ala antum menjadi alaikum. Ada yaknya itu ya, karena ala itu tulisannya ada ya sebenarnya tanpa titik kan, tapi karena ada huruf berikutnya aturannya menjadi muncul yaknya alaikum, atas kalian. Nah, kemudian la'alla sama ada kum lagi nih. Apa la'alla itu? Pak Nahrawi? Masuk kelompok mana Pak Nahrawi la'alla? Pak Zainal ya mungkin? La'ala. La'ala tasibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ya bahasa Indonesianya apa? Biar teman-teman dengar. Agar. Iya Menasob, benar. ya, menasobkan mubtada dan menasobkan mubtada dan marofakan khobar. Ya, maksud saya la'alla itu termasuk kelompok mana? Kelompok la'ala ya. La'ala Sama dengan kai. Pernah dengar Kai. kai? Kai? Kai. Harfu? Mana Ustaz? Kai, bukan ka. Kai. Kaf ada Kai. yang. Kai Artinya apa? laita. Kai supaya. Nah, itu kelompok apa berarti? Harfu? Harfu. Kai. Apa maksud? Harfu ataf. Ya, Harfu ataf. Nah, misal. Ya, jadi la'allakum itu kepemilikan tadi ya, menggantikan antum tattaquna. Agar kalian tattaqun itu fi'il mudhari. La'allakum tattaquna. Nah, kenapa kok Allah pilih pakai tattaquna? Jadi kan fi'il mudhari, kok enggak Allah langsung la'allakum antakunal muttaqina. Nah, ini kan nanti ke arah situ ya, maksudnya tapi minimal sementara dia adalah fi'il mudhari ya. Kenapa kok Allah nggak pakai ketetapan fa'il tapi fi'il mudhari? Karena memang maknanya adalah present, continuous dan future. Artinya untuk sedang, akan dan seterusnya. Jadi dengan puasa ini harapannya mendapatkan sedang, akan dan seterusnya. Makanya dibuat terus puasa terus kan Ramadan setiap tahun. Nah, jadi targetnya
harapannya Allah itu ternyata dengan adanya puasa untuk orang yang beriman ini kan takwa. Nah, sama ketika kita belajar bahasa Arab, ternyata kita punya loh peluang untuk langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad diajarkan juga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya diajari malaikat Jibril. Betul ya? Awalnya diajari malaikat Jibril. Sama, mungkin di Arabik awalnya diajari mutakin, diajari Abdul Raqib, atau diajari yang lain, diajari Pak Ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini di Ramadan kita kesempatan diajarin Allah langsung. Makanya nanti tolong yang teman-teman yang libur langsung dipraktekkan bener ini ya, langsung dipraktekkan. Nah, tapi ayat ini dipahami sebentar ya. Yang 282 tadi kaitannya dengan Allah buat puasa ini agar kita bertakwa. Dan kita masih dalam suasananya di dalam training ya, trainingnya Ramadan langsung ya. Harapannya nanti setelah training pun tetap masih dalam suasana seperti Ramadan gitu kan, bahkan lebih baik daripada sebelum Ramadan tahun ini. Nah, jadi kaitannya dengan takwa itu, Allah buatkan puasa agar kita takwa, sama sebenarnya kalau kita saat ini sedang memuliakan Al-Quran, yaitu dengan belajar Al-Quran, yaitu bahasa Arab, yang muslim-muslimah, maka orientasinya seperti yang dibacakan Pak Zainal tadi di surat Al-Baqarah 282, yaitu wattaqullah, maka Allah akan apa? Kalau niat kita itu belajar bahasa Arab untuk bertakwa, pas dengan puasa ini Allah pengen kita bertakwa, maka Allah akan wa yu'allimukumullah. Jadi Allah akan mengajarkan wa yu'allimukumullah, ini jelas ini ayat ini. Wa yu'allimukum, man yu'allimuka. Kemarin kan ada yang praktek begitu kan? Man yu'allimuka. Siapa yang ngajarin kamu? Terus dijawab Ustadz Mutakin wa Ustadz Abdul Raqib gitu, fi syu'bahlul Arabiyah kan gitu. Nah, sama ini sekarang, man yu'allimuka, yu'allimuni. Nah, jadi gitu ya, nanti yang mengajarkan saya itu ya, itu juga belum ya, yu'allimuni itu ada tambahan ni kepemilikan tapi berbeda kan itu kan. Ana, tapi untuk kata kerja nanti di level 3 maksud saya. Allah wa yu'allimukumullah, jelas ini. Dan Allah akan mengajarkan kalian. Nah, kalau sudah Allah ngajarin kita, akan lebih mudah lagi bahasa Arab ini. Akan semakin mudah lagi dan insya Allah akan semakin nikmat lagi. Nah, makanya jangan sampai kita hanya qiraah terus, maksud saya. Di Ramadan ini jangan qiraah terus gitu loh. Sempatkan ada tilawahnya. Ada tilawahnya. Nanti Allah yang akan nonton kita itu. Nonton kita. Nah, cuman ketika butuh cross check, keranya di grup WA ya, nggak apa-apa ya. Cuman kalau di grup beda seperti di Zoom ya, jangan minta langsung cepat-cepat dijawab gitu kan. Kemudian kalau jawabannya membutuhkan panjang atau malah membuat yang lain bingung, mungkin akan dijapri jawabannya. Tapi tanyanya tetap di grup aja. Gitu. Atau kalau masih yang malu, sebagian tanyanya japri kemarin ya, itu nggak apa-apa juga. Nah, jadi niat kita belajar bahasa Arab tujuannya untuk itu. Sama seperti puasa, Allah buatkan puasa karena Allah punya harapan agar kita bertakwa. Nah, ketika kita sinkron belajar bahasa Arab ini untuk Quran, teman-teman waktu saya tanya 70% Quran itu ya. Gitu, 70% jawabnya lebih itu memang orientasinya untuk Al-Quran. Nah, coba buktikan. Buktikan. Ini kesempatan Ramadan, kita langsung lebih banyak prakteknya aja dulu dengan Al-Quran. Nah, sambil kita juga praktek muhadasah harian dengan diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita. Nah, kalau ada yang ketemu di jalan atau ketemu di hal yang belum dimengerti, tabrak saja campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau untuk ngobrol praktek maksud saya. Nah, terus tanyakan di grup yang tidak tahu, atau kita sudah berusaha mencari yang lainnya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian, salah satu contoh tadi, deteksi scanning, dicoba ayat berapapun yang kita senangi. Nah, nanti kaitannya dengan kita besok akan ada tugas ya, akan ada tugas juga, baik personal maupun kelompok, diantaranya sesuai dengan target saya, teman-teman semua yang sudah selesai level 2,
itu harus sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran, mengerti, bacaan sholat tahu semua artinya, itu paling minimal. Kalau perlu tahu tulisannya dan tahu kedudukannya. Ini apa, silahkan. Kalau yang profesinya kayak Miss Isti, dosen bahasa Inggris, ya tidak harus yang detail ya. Yang penting ngerti dulu bacaan sholat. Kita mau pakai yang mana? Wajjahtu, wajhiyalillah. Itu apa itu wajjahtu itu? Yang pakai Allahumma ba'id baini juga itu apa itu? Artinya perkata ini apa? Kemudian kalau yang teman-teman jurusan agama Islam atau bahkan ngajar, ya lebih tahu posisinya lebih bagus. Dia sebagai apa? Dia kata apa dalam bahasa Arab? Nah, teman-teman seperti itu ya. Itu salah satunya, minimal adalah bacaan sholat. Kalau bisa sekaligus dengan doa zikir harian yang singkat-singkat yang sering kita pakai. Doa zikir juga sama. Kita yang mana ini? Kadang ada baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Itu senjata-senjata kita itu yang luar biasa ya. Kemudian ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, coba dipilih zikir-zikir bacaan itu yang kita doa juga yang kita seneng dan ini kayaknya kok membuat kita full energi atau selalu semangat, termotivasi, terinspirasi, pelan-pelan dipilih doa ini, selesaikan nanti itu jadi paper kita semua ya, level 2 gitu. Nah, nanti akan ketemu di situ materi level 3. Nggak apa-apa digaris bawahi aja. Di garis bawah ini saya nggak tahu ini apa. Termasuk maknanya, kasih tanda tanya dulu. Nah, minimal dari bacaan sholat kita. Nah, gitu. Sementara sampai di sini ada pertanyaan lagi, silahkan. Kayaknya sudah ada yang mau nanya. Pak Ustadz, Betul, Pak Habib. yang di 282 tadi kan kalau sebenarnya kayak kata wa yu'allimukumullah. Itu bentuknya bukannya itu pasif bukan sih Ustaz? Kayak karena di you itu. Sama kalau di Al-Qur'an itu kebanyakan kum itu kok diartikan kamu bukan kalian gitu. Baik. Ya, baik. Nah, jadi wa yu'allimukum itu aktif bukan pasif. Jadi allama yu'allimu itu wazan fa'ala yufa'ilu, artinya mengajarkan. Terus kalau mau dibendakan atau masdarkan taklim, kita sering mendengar taklim itu artinya mengajar sebenarnya, bukan belajar. Saya mau kemana kamu mau taklim? Nah, itu sebenarnya mau ngajar itu harusnya yang benar ya, bukan mau belajar. Jadi mau taklim itu mau ualim, saya mau ngajar gitu. Tadris, jurusan tadris di UIN itu kan ada. Nah, itu sama untuk jadi guru kalau dulu SAG ya kalau nggak salah ya. Sekarang kan SPD atau kemarin SPDI ya itu. Tadris nanti dibagi-bagi lagi kan. Nah, jadi tarbiyah gitu ya sama itu. Taklim, tarbiyah itu mengajarkan atau kalau di ini ya pengajaran lah dibuat seperti itu juga boleh istilahnya. Nah, jadi dia adalah aktif. Yang dimaksud yang aktif siapa? Allah, bukan. Kalau kitanya kumnya posisi kita yang di pasif gitu loh. Dari sisi bahasa ya, yang diberi kita objeknya kan. Wa yu'allimukumullah. Jadi subjeknya Allah, kemudian fa'ilnya yu'allim, nah kita maf'ulnya kum. Nah, jadi kita adalah objek yang diajarkan Allah. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kumnya ini kenapa kok kadang-kadang kamu, kadang-kadang kalian. Nah, sama. Kalau kemarin kan ada yang praktek muhadasah ya. Muhadasahnya sudah ada yang assalamualaikum, ada yang mencoba kalau nggak salah Pak Adi assalamualaika, assalamualaiki gitu ya. Nah, jadi gini. Jadi ada teks, ada konteks. Dari setiap ayat itu ada konteks. Kalau itu sama seperti nahnu itu kan kami ya. Tapi kadang-kadang diterjemahkan aku juga. Padahal pilihan kata nahnu itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah mengajak perangkatnya atau makhluknya untuk terlibat dalam
aktivitas itu. Maksudnya seperti itu. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an kan gitu kan. Nah, itu berarti bukan hanya Allah yang menurunkan, tapi melalui malaikat, melalui rasul, kemudian hafiz-hafiz Quran, wa nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaga. Nah, itu termasuk para hafiz. Pak Zainal ini yang menjaga Quran, dan kita semua harus bercita-cita seperti itu. Hafiz itu menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran. Nah, jadi kumnya ini sebenarnya bisa dimaknakan satu orang, sama seperti kita Assalamualaikum, ini kan kita taunya satu orang itu kan. Padahal sebenarnya kalau kita bagi orang yang beriman, kita ini nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kum itu sebenarnya antum. Assalamualaikum. Ketika kita ketemu teman, itu sebenarnya konteksnya orang beriman itu adalah bukan dia sendiri. Makanya saya sarankan tidak assalamualaika, tapi assalamualaikum. Kecuali kalau waktu di tertentu ya, ketika kita berziarah di makam Rasul ya, karena memang kita tujukan khusus ke Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu ada kan etika adabnya. Dan tidak salah sebenarnya ketika kita mau Assalamualaikum atau Assalamualaiki. Bahkan yang perempuan juga Assalamualaikum, nah gitu kan. Nah, jadi artinya setiap orang itu sebenarnya, khususnya orang yang beriman ini yakin dia tidak sendirian, gitu ya. Hakikatnya dia tidak sendirian, dia selalu ada yang menemaninya. Pak Habib ini sekarang meskipun di situ kelihatannya sendiri, itu ada temannya di situ, Pak. Ikut belajar tuh, Pak. Ya, jadi siapa yang menemani kita? Makanya Allah mengingatkan di surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu ada jin ya. Jadi yang menemani kita ada alam lain, tapi dia memang ada selalu dengan kita, itu ada jin. Yang kedua ada malaikat. Gitu. Jadi hakikatnya seperti itu. Nah, kemudian dimaknakan kamu saja ya terserah penerjemah, tapi jangan lupa diperhatikan betul kalau kita mau melihat makna yang sesungguhnya, ini maksudnya bagaimana. Setelah kita belajar mengikuti sisi bahasa, maka kita lihat tafsirnya juga, gitu ya. Kalau mau benar-benar mau cek itu ya, ini sebenarnya konteksnya seperti apa saat itu, gitu kan. Nah, tapi dari sisi bahasa minimal kita jadi tahu, oh itu ternyata kum itu beda dengan k ya. Jadi minimal seperti itu, Pak. Nanti ada juga fiil yang dituliskan di Al-Qur'an itu satu atau huwa ya, tapi maksudnya untuk banyak, bahkan sebaliknya. Nah, yang kedua, kaitan dengan ayat Al-Quran, ini kalau kita bicara, misalnya Rasulullah itu mengatakan, contohnya ya, mengatakan dalam sebuah hadis, kalian misalnya, kalian itu atau kamu, ketika ketemu satu orang karena ada yang menanya satu orang, maka tujuannya sebenarnya bukan hanya untuk satu orang, tapi secara tidak langsung maksud saya, tapi untuk siapapun, sahabat yang lain, termasuk kita semua. Nah, teksnya bagaimana, kenapa pilihan katanya seperti itu, kalau hadis, ya wallahu alam. Misalnya, hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kan, sebaik-baik kalian, yang lebih baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, waktu itu kan juga sama, ditujukan hanya untuk sahabat saja kan, terbatas kan. Tapi tujuannya adalah termasuk kita semua. Sementara itu yang lain silahkan, masih ada waktu. Nanya Ustadz. Fadhal. Yang wa yu'allimukum itu bedanya alama pakai tasdid lamnya atau alama nggak pakai tasdid itu artinya sama atau beda, dan bedanya apa Ustadz? Baik. Jadi tidak semua kata itu bisa masuk dalam wazan pola kata. Mohon maaf ini karena kita memang belum tampilkan wazan ya, tapi nanti saya akan bantu kirim ke grup karena kita mau praktek ke itu ya, praktek ke Al-Quran kan pasti akan banyak ketemu. Jadi tidak semua kata bisa masuk ke dalam wazan. Misalnya alima ya'lamu. Gitu kan. Kemarin teman-teman ada yang saya belajar. Atau di mana kamu belajar?
Nah, itu kan teman-teman pakai aina ta'lumu gitu kan. Padahal ta'lumu ini nggak bisa. Pakainya kalau mau seperti yang seperti itu, aina tadrusu, darosa yadrusu baru bisa. Tapi kalau alima ya'lamu, aina ta'lamu. Nah, kalau aina ta'lamu, di mana kamu mengerti? Bisa dimaknai juga di mana kamu belajar sebenarnya. Kalau kita mau pakai pilih kata itu. Tapi kalau yang lebih tepat, ini masuk wazan tafa'ala. Gitu ya. Jadi aina apa namanya? Tafa'ala, tata'allamu. Ana ata'allamu. Nah, masuk wazan gitu ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Ana ata'allamu. Itu saya belajar. Tapi kalau yang ditanya di ayat ini, allama yu'allimu, nah itu wazannya adalah fa'ala yufa'ilu. Jadi memberi. Memberi ilmu gitu ya. Teksnya memberi ilmu. Nah, jadi nggak bisa kalau tanpa tasdid. Kecuali ada kata lain, contoh misalnya arofa yu'arifu. Kita pernah mendengar ya. Arofa yu'arifu. Itu artinya saling. Jadi ta'arofa ya ta'arofu. Nah, sebenarnya kalau alima ya'lamu mau dimasukkan juga tanpa harus pakai lam, tanpa tasdid tadi, ta'alama ya ta'alamu, itu sama seperti kita tadarosa ya tadarosu tadarus. Itu artinya saling belajar. Jadi kalau yang pakai tasdid itu memberi artinya ya. Jadi justru dia posisinya memberi. Tapi kalau kita misalnya ta'aruf itu kan dari kata arofa, ya'rifu, masukkan ke tafa'ala, ta'arofa ya ta'arofu, ta'aruf, itu artinya saling mengenal, saling mengerti. Itu. Nah, tapi nggak bisa dimasukkan ke wazan yang ta'allama ya ta'allamu untuk arofa ya ta'arofu. Ta'arrofa ya ta'arrofu nggak ada. Karena nanti maknanya jadi bergeser. Di dalam bahasa Indonesia juga nggak ketemu kan. Maksud saling memberi perkenalan. Ini kan sudah cukup saling mengerti atau saling mengenal gitu ya. Nah, jadi kalau mau dimasukkan tadi, ta'alama ya ta'alamu, ya artinya saling belajar. Tapi seperti tadarosa ya tadarosu. Saling belajar. Tapi kalau ta'allama ya ta'allamu, allama yu'allimu maksud saya, itu artinya saling, bukan saling, artinya memberi. Allama yu'allimu, memberi. Fa'ala yufa'ilu. Ba'ada yuba'idu. Nah, jadi mengajarkan. Kalau ba'id, ba'ada yuba'idu menjauhkan. Gitu ya. Beda kan ya. Menjauhlah sama menjauh. Menjauhlah sama jauhkanlah sama nggak? Beda. Nah, beda kan. Makanya jangan keliru juga nanti baca doa itu, iftitahnya itu kan. Allahumma, apa itu? Allahumma Ya. ba'id ini. Ba'id. Nah, ini tulisannya gimana coba? Ada yang tahu nggak? Ini baru mau sholat loh ini. Allahumma. Dan seterusnya itu tulisannya apa itu? Kata berikutnya itu. Aina Pak Zainal. Al-Arafta? Doa iftitah atau Pak Nahrawi? Itu jangan keliru nanti ya. Mau pakai yang mana? Kebetulan ini bisa masuk ke dua wazan. Fa'ala yufa'ilu dan fa'ala yufa'ilu. Sama persis fa'ala yufa'ilu, allama yu'allimu. Gitu ya. Mengajarkan. Nah, terus fi'il amrnya ba'id. Berarti dia ba'ada yuba'idu. Ba'id, baini, jauhkanlah. Tapi begitu ganti ba'id, kira-kira artinya apa tadi? Menjauh. Menjauh. Lah. Gitu ya. Nah, itu sepele ya, kecil ya, seperti itu ya. Perhatikan ulang nanti tulisannya seperti apa, agar kita tidak keliru maksudnya. Ya kalau kita, Allah kan maha tahu. Saya selalu seperti ketemu begitu kalau orang nggak mau belajar bahasa Arab itu. Allah kan maha tahu. Ya betul Allah maha tahu, tapi jangan lupa Allah ngasih kita akal. Gitu ya. Kalau kita salah karena kita nggak mau belajar, ya salah. Tapi kalau kita salah, tapi kita sudah belajar, insya Allah nggak salah. Gitu ya. Maksudnya
hanya lupa gitu ya. Kita sudah berusaha pengen tahu, cuman belum ketemu atau belum sampai. Kita sudah masuk ke dalam proses belajar. Nah, itu seperti di dalam surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sehingga kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Nah, ini Allah pun berharap loh. Allah juga berharap loh. Qur'annya kok pakai bahasa Arab tuh kenapa? Ternyata harapannya la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal. Kalau saya menerjemahkannya selalu begitu. Sesuai aslinya dulu aja. Agar kalian menggunakan akal. Oh, kalau dalam pemahaman yang lain menggunakan akal itu adalah belajar. Jadi Al-Quran dibuat bahasa Arab ini agar kita menggunakan akal, mengasah otak kita agar kita mau belajar. Nah, meskipun di terjemahan di situ tulisannya agar kalian memahami, itu yang paling banyak itu. Nah, saya nggak mau terlalu tinggi agar kalian memahami gitu ya. Ini kan terlalu berat gitu. Bukan nggak boleh ya, tapi terlalu berat kalau agar kalian memahami itu. Padahal Allah mintanya itu hanya agar kalian gunakan akal, agar kalian belajar saja. Kalau kita sudah mau belajar bahasa Arab, sudah tahap selesainya kapan, tapi direncanakan, insya Allah kita tidak tidak melupakan harapan Allah, atau kita tidak menyia-nyiakan apa yang dikehendaki Allah terkait dengan Al-Quran menggunakan bahasa Arab atau diturunkan dengan bahasa Arab. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tindak lanjutnya dalam grup WA saya akan tetap bantu ya, sampaikan mungkin salah satunya wazan tadi agar kita bisa sedikit mengerti. Nanti ada juga istilah bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris itu kan banyak juga ya, grammar, tenses gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di situ, tapi sekali lagi kemudian diterapkan belum tentu maknanya seperti dalam bahasa itu gitu. Ketika kita menerapkan ya. Artinya tidak selalu enak pas apa yang kita mau gitu, maksud saya. Kok agak beda ya misalnya gitu kan. Itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Yang penting kita nanti pada saat level 3 4 insya Allah kita baru akan mengerti kalau Arab ya, Arabi itu berbeda dengan Arab Indonesia atau Indonesia Arabi. Indonesia Arab dengan Arab Indonesia itu tidak semuanya selalu ketemu sama dengan yang dimaksud. Makanya kemarin langsung ada yang menanyakan DMMD, saya juga akhirnya bersyukur juga ya. Oh, berarti pendekatan kita masih selalu berusaha mengcompare dengan bahasa yang lain yang sedang kita pelajari. Apakah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa apapun, pasti punya struktur masing-masing. Yang kadang-kadang itu tidak bisa sama persis apa yang kita mau. Pak Zainal, alhamdulillah, beliau guru bahasa Inggris juga dulu ya, sebelum dikasih musibah, ujian sama Allah, beliau guru bahasa Inggris, dan beliau bisa merasakan ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipaksakan persis sama gitu, sesuai dengan tenses bahasa Inggris ya. Untuk mendapatkan makna yang kita inginkan, maksud saya seperti itu ya. Tapi kita harus melakukan variasi-variasi atau kalimat yang bagaimana kita bisa buat dan paling mendekati lah minimal seperti itu. Ulama juga sudah mengakui bahwa bahasa Indonesia tidak bisa mengadop atau tidak bisa mewakili apa yang dimaui dalam ayat Al-Quran. Makanya munculnya terjemah seperti itu, tentunya mereka juga ada ijtihad ya, bukan salah, mereka orang-orang pinter semua itu, tapi ada pilihan-pilihan kata yang kadang tidak disesuaikan atau tidak disamakan dengan maksud langsungnya, pasti ada tujuannya, pasti ada tujuan baiknya maksud saya. Itu. Kenapa kok nggak la'allakum tafhamun aja, gitu kan? Agar kalian memahami kalau Allah maunya seperti itu maksudnya gitu. Atau la'allakum tatafakkarun, agar kalian memikirkan. Atau la'allakum ta'lamun, agar kalian mengerti ilmunya. Tapi Allah sangat minta kita yang paling dasar, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau menggunakan akal itu maksudnya belajar aja gitu loh, asah otak aja gitu. Gitu. Masalah paham, kefakihan nanti sepenuhnya Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Syukran ala hudurikum, absen dulu ya. Absen dulu, jadi besok insya Allah kita masih ada masuk untuk yang level 2-3, kemudian kalau yang level 1 tetap di hari Ahad,
dan insya Allah dengan hari Rabu level 1-2-nya. Teman-teman yang mau mengulang, pengen mengulang lagi juga silahkan ikut di hari Ahad atau hari Rabu. Yang merasa ada yang tertinggal kemarin ya masuknya apa pas tidak masuk gitu ya, silahkan nanti konfirmasi terlebih dahulu. Syukron ala hudurikum, silahkan kita taswir dulu, absen, taswir foto, diaktifkan videonya. Baik, Miss Isti, Ukhti Isti koma, sebelum diakhiri, silahkan. Ya, Umu Friska ini nggak ada pertanyaan? Sudah, nggak ada ya, kita cukupkan ya. Nanti boleh tanya di grup WA insya Allah. Silahkan, videonya diaktifkan, kita di absen dulu ini, karena sudah masuk ke level 3, saya pengen tahu siapa saja yang pengen masih lanjut level 3. Jadi belajar level 1, level 2, level 3, insya Allah itu bisa bersamaan ya, insya Allah bisa bersamaan sambil berjalan. Ketika sudah dimengerti jenis-jenis kata apa saja, kemudian kalimat dalam bahasa Arab itu apa. Silakan, masih ada Ataya, diaktifkan. Kita foto, tafadholi, Ukhti Isti. Syukran ala hudurikum wa ikhtimamikum. Haya nakhtatimu liqa'ana fi hadha subah bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair. Amin wa iyyakum insyaallah.